Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani, NIM 21 2017 105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Di sini, murid dan mahasiswa belajar memahami nilai-nilai yang telah diterima dan harus ditaati dalam masyarakat dunia. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemukan manfaat jika kita mematuhi peraturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya inti dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat mempengaruhi perilaku generasi muda ke depannya, termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan sebagai awal pencetak pemikiran besar, termasuk koruptor, sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, serta sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegah korupsi. Salah satu yang bisa mencegah gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan. Karakter bangsa di Indonesia khususnya ditunjukkan bagi mahasiswa, karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menanggapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak dan moral guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Mahasiswa adalah aset paling menentukan korupsi zaman tersebut di masa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda 1928 telah memberikan semangat nasionalisme bahasa, bangsa, dan tanah air. Yang satu yaitu Indonesia. Peranan tokoh pemuda lainnya adalah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, lahirnya Orde Baru 1966, dan reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berperan semangat dan idealisme yang mereka miliki dan jalankan. Untuk konsekuensi sekarang dan mungkin masa depan yang akan datang, yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bersama korupsi. Peranan penting bagi mahasiswa tersebut dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Jika jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni. Terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu kemampuan berpikir kritis, ide-ide kreatif, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum. Faktanya, fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggerogoti negara kita. Korupsi merupakan kejahatan bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Artinya, keadilan dan kesejahteraan masyarakat juga mulai terancam. Maka saatnya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah 1. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri kita sendiri sehingga mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada temannya ketika dia tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa, mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan melalui keuntungan korupsi. Misalnya, ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa, maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas, dan hal lainnya menjadi alat pengontrol tersebut kebijakan pemerintah. Yang kedua, mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritis jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memburuk kondisi masyarakat, misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jejak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Mengapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintah. Di sisi lain, mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan. Peranan mahasiswa bisa dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan mengenai kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa. Selain itu, peristiwa lain yaitu pada tahun 1966, ketika pemerintah Soekarno mengalami keadaan politik yang tidak kondusif dan memanas, dan kemungkinan mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Akhirnya, ketika masa Orde Baru, mahasiswa juga menjadi pelopor dalam perubahan yang kemudian melahirkan reformasi. Begitulah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya, yaitu untuk memperoleh cita-cita dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.
maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten untuk memang teguh idealisme mereka. Memang tidak dapat dipungkiri sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebut ternyata membuat mereka semakin berpikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka, dan cenderung pemikiran diri mereka sendiri. Padahal perjuangan mahasiswa tidak berhenti begitu saja, dan ada lainnya yang menuntut untuk diperjuangkan oleh mereka, yaitu dalam melawan dan memberantas korupsi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.